Netizen morning dan night call yang terkasih, COVID-19 masih ada dan kita harus tetap menjaga protokol kesehatan. Natal sudah dekat, saatnya kita saling berkirim ucapan selamat. Morning dan night call menerima kiriman video Anda atau foto ucapan selamat Anda. Kirimkan kepada kami, sertakan bukti transfer ke rekening Majelis Sinode GPIB dan akan kami tayangkan. Ucapan Anda akan kami tayangkan 2 kali, 1 kali pada morning call dan 1 kali pada night call di tanggal yang sama. Ayo, buat videonya, bikin fotonya, dan kirimkan. The weary world rejoices from yonder praise. A new and glorious Kami tunggu ya. dawn. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, berjumpa lagi dalam program Morning Call GPIB bersama saya Pendeta Ripka Adviani, Pendeta Jemaat di GPIB Jemaat Sejahtera Sosok, Kalimantan Barat. Saya melayani di Pos Pelkes Bukit Sinai, Sanjan Emberas. Sebelum kita memulai aktivitas dan kegiatan kita di sepanjang hari ini, mari kita membaca serta merenungkan firman Tuhan yang diambil dari kitab 2 Tawarik 6, ayatnya yang ke-18 sampai yang ke-21. Namun sebelum kita membaca serta merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Allah, ketika di pagi hari ini Engkau masih mempercayakan nafas kehidupan kepada kami. Dan di saat ini Tuhan, kami akan membaca serta merenungkan firman-Mu. Urapilah hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami dimampukan untuk dapat memahami maksud firman-Mu. Bahkan kami dikuatkan untuk dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengar. Amin. Firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, kitab 2 Tawarik 6 ayatnya yang ke-18 sampai yang ke-21 menyatakan demikian. Tetapi benarkah Allah hendak diam bersama dengan manusia di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidaklah dapat memuat Engkau, terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. Maka berpalinglah kepada doa dan permohonan hamba-Mu ini, ya Tuhan Allahku. Dengarkanlah seruan dan doa yang hamba-Mu panjatkan di hadapan-Mu ini. Kiranya mata-Mu terbuka terhadap rumah ini, siang dan malam, terhadap tempat yang Kau katakan akan menjadi kediaman nama-Mu. Dengarkanlah doa yang hamba-Mu panjatkan di tempat ini, dan dengarkanlah permohonan hamba-Mu dan umat-Mu Israel, yang mereka panjatkan di tempat ini, bahwa Engkau juga yang mendengarnya dari tempat kediaman-Mu, dari sorga, dan apabila Engkau mendengarnya, maka Engkau akan mengampuni.
Demikianlah pembacaan Alkitab, terpujilah Yesus Kristus, Maranatha. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, untuk mengawali perenungan kita pada pagi hari ini, saya hendak mengajak kita sekalian untuk membayangkan dan memposisikan diri. Mari kita bayangkan jika saat ini kita berada dalam sebuah keberhasilan yang besar. Dan tentu keberhasilan itu kita capai bukan dengan cara yang instan, tetapi ada perjuangan di sananya. Entah itu perjuangan waktu, kita mengorbankan waktu yang lama, kita mengorbankan tenaga kita, kekuatan kita, ataupun bahkan materi. Dan sampai pada akhirnya kita bisa mencapai hasil yang baik, sebuah keberhasilan. Kira-kira apa yang kita rasakan ketika kita sudah mencapai keberhasilan itu? Tentu ada sukacita, ada kegembiraan yang kita rasakan di dalam kehidupan kita. Bahkan ada ungkapan syukur yang besar yang kita naikkan ke hadirat Allah karena keberhasilan yang telah kita capai saat ini. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, keberhasilan yang besar juga dirasakan dan dialami oleh Salomo ketika dia berhasil menyelesaikan pembangunan bait suci seperti apa yang diperintahkan oleh Allah kepadanya. Di tengah keberhasilannya itu apa yang Salomo lakukan? Apakah dia kemudian bergembira dan membanggakan dirinya atas keberhasilannya? Ternyata tidak. Dia menyadari bahwa keberhasilannya merupakan pimpinan yang Allah berikan. Setelah selesai membangun bait suci, Salomo kemudian melakukan penabisan terhadap bait suci tersebut. Dan di dalam penabisan yang ia lakukan, disinilah dia menaikkan syukur kepada Allah atas kasih setia yang Allah nyatakan, sehingga ia bisa menyelesaikan pembangunan bait suci dengan baik. Salomo menyadari bahkan bukan karena kekuatannya, dia bisa menyelesaikan pembangunan bait suci, tapi karena Allah lah. Salomo percaya bahwa Allah sendirilah yang bekerja bersamanya dan juga bersama umat Israel, sehingga pembangunan bait suci dapat diselesaikan dengan baik. Di dalam penabisan bait suci yang dilakukan oleh Salomo, Salomo menyampaikan doanya kepada Tuhan. Dan di dalam doanya itu, hal pertama yang diungkapkan oleh Salomo adalah mengagungkan nama Tuhan. Ia menyadari bahwa Allah adalah Allah yang tidak terbatas, Allah yang tidak mampu dibatasi oleh apapun. Inilah yang diungkapkan dan dinyatakan di dalam ayatnya yang ke-18 yang menjadi bacaan kita pada pagi hari ini. Dalam ayatnya yang ke-18 di sana dikatakan, "Tetapi benarkah Allah hendak diam bersama dengan manusia di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidaklah dapat memuat Engkau. Terlebih lagi rumah yang kudirikan ini." Ayat ini hendak menunjukkan kepada kita bagaimana kesadaran Salomo akan keagungan dan kemahakuasaan Allah yang tidak terbatas dan tidak dibatasi oleh apapun. Salomo menyampaikan bahwa langit, bahkan langit dari segala langit pun tidak mampu memuat kebesaran Allah, apalagi bait suci, rumah kediaman yang ia dirikan. Ini merupakan sebuah kerendahan hati yang disampaikan oleh Salomo, bahwa ia menyadari kebesaran Allah dan apa yang telah ia bangun tidak pernah akan sebanding dengan kemahakuasaan Allah. Walau demikian, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Salomo tetap berdoa dan mendoakan bait suci yang telah ia bangun ini. Ia berdoa agar Allah senantiasa membuka matanya dan memperhatikan bait suci siang dan malam. Mengapa? Karena di dalam bait suci itulah umat pada akhirnya akan datang
berdoa, memuji, bahkan memuliakan nama Tuhan. Itu berarti bahwa bait suci menjadi tempat yang sangat penting bagi umat Israel untuk menjalin hubungan dan relasi dengan Allah. Hal berikutnya yang dimohonkan oleh Salomo adalah ia juga berharap dan berdoa agar Allah juga memperhatikan bukan hanya bait suci, tetapi Allah juga memperhatikan dan mendengarkan setiap doa yang disampaikan oleh umat di tengah-tengah bait suci. Doa yang bisa berisi sebuah pujian, doa yang bisa berarti atau berisi sebuah pengagungan, sebuah permohonan, bahkan juga pengakuan dosa. Di dalam ayatnya yang ke-21 di sana dikatakan bahwa dengarkanlah permohonan hambamu dan umatmu Israel yang mereka panjatkan di tempat ini, bahwa engkau juga yang mendengarnya dari tempat kediamanmu, dari sorga, dan apabila engkau mendengarnya, maka engkau akan mengampuni. Inilah yang menjadi pengharapan Salomo, bahwa ketika Allah mendengarkan apa yang ia sampaikan, ketika Allah mendengarkan apa yang umat sampaikan kepadanya, maka Allah akan mendengarkan bahkan menjawabnya. Doa yang berisi pujian, permohonan bahkan pengakuan dosa bisa Allah sambut dan dengar, bisa Allah kabulkan. Bahkan ketika umat Israel menyampaikan permohonannya, pengakuan dosanya, Allah dapat mengampuni bangsa Israel yang merupakan umat pilihannya. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, doa yang disampaikan oleh Salomo ini merupakan langkah awal yang dilakukan oleh Salomo untuk menjalin relasi yang akrab dengan Allah. Ia berharap bahwa Allah akan senantiasa mendengar dan memperhatikan umatnya. Bahkan Allah akan senantiasa menjawab setiap doa dan permohonan yang disampaikan oleh umat. Mengapa? Karena mereka meyakini bahwa Allah telah hadir di tengah-tengah kehidupan mereka, yaitu melalui lambang, bait suci, dan juga tabut perjanjian yang kini tengah hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Ketika bangsa Israel dan juga Salomo meyakini kehadiran Allah yang dilambangkan melalui bait suci, maka kita yang hadir dan tinggal dan berada di saat ini, kita juga meyakini kehadiran Allah di dalam kehidupan kita, yaitu lewat diri kita yang merupakan bait suci Allah, tubuh kita yang merupakan bait suci Allah. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika bangsa Israel dan juga Salomo melihat kehadiran Allah melalui bait suci, maka kita yang adalah bait suci Allah merupakan tempat kediaman, merupakan tempat bagi Allah untuk hadir di tengah-tengah kehidupan ini. Ini berarti bahwa kita harus memakai kehidupan kita. Kita harus memakai tubuh kita untuk juga menjadi tempat doa, menjadi tempat pujian, menjadi tempat permohonan, menjadi tempat bagi umatnya untuk memuji serta memuliakan nama Tuhan. Yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, sudahkah kita melakukannya? Sudahkah kita memakai tubuh dan kehidupan kita untuk menjadi rumah doa Tuhan, menjadi bait suci Tuhan? Inilah yang harus kita renungkan bersama. Ketika kita menjadikan tubuh kita sebagai bait suci, sebagai rumah Tuhan, itu berarti kita menjadi pribadi yang menjadikan doa sebagai kesukaan di dalam kehidupan kita. Kita menjadi pribadi yang senantiasa menjadikan pujian dan juga kemuliaan bagi nama Tuhan sebagai hal yang utama di dalam kehidupan kita. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita telah mampu menjadikan diri kita sebagai bait suci Allah, sebagai rumah doa Allah, maka tentunya kita dapat membangun relasi yang baik dengan Allah. Dan hal itu berarti kita juga dapat menjadi pribadi yang dapat semakin memahami
maksud dan kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, melalui perikop kita pada pagi hari ini, kita diajak untuk merenung dan belajar dari Salomo, agar kita senantiasa menaikkan doa permohonan kita kepada Tuhan, agar kita senantiasa merasakan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga pada akhirnya kita bisa memakai seluruh kehidupan kita untuk menjadi rumah doa, bahkan bait sucinya yang kudus. Dan itu dapat memampukan kita untuk memahami kehendak Allah dan menjadikan pribadi kita semakin berkenan di hadapannya. Di tengah segala kekurangan yang kita miliki, mari kita memohon agar Tuhan menguatkan kita, agar Tuhan memampukan kita, sehingga kita benar-benar memakai kehidupan kita menjadi bait-Nya yang suci, menjadi rumah doanya yang senantiasa memperdengarkan doa, pujian, bahkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk segala cinta kasih yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas firman Tuhan yang telah kami baca dan kami renungkan bersama. Kiranya melaluinya ya Tuhan, kami boleh dikuatkan, bahkan kami dapat menjadikan firman-Mu sebagai teladan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ya Tuhan, saat ini kami akan memulai segala aktivitas dan kegiatan kami sepanjang hari ini. Kami mau menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau yang memimpin kami, sehingga setiap kegiatan, setiap aktivitas yang akan kami lakukan sepanjang hari ini, semuanya boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa dan syukur kami Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, dan hanya di dalam nama Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Netizen morning dan night call yang terkasih, COVID-19 masih ada dan kita harus tetap menjaga protokol kesehatan. Natal sudah dekat. Saatnya kita saling berkirim ucapan selamat. Morning dan night call menerima kiriman video Anda atau foto ucapan selamat Anda. Kirimkan kepada kami. Sertakan bukti transfer ke rekening Majelis Sinode GPIB dan akan kami tayangkan. Ucapan Anda akan kami tayangkan 2 kali, 1 kali pada morning call dan 1 kali pada night call di tanggal yang sama. Ayo, buat videonya, bikin fotonya, dan kirimkan. The weary world rejoices from yonder praise. A new and golden Kami tunggu ya.